warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat B dan Sobat BKKBN dimanapun Anda berada. Kali ini di podcast Waktu Indonesia Berencana, Nina akan ngobrolin tema yang menarik banget karena akan berguna di masa depan, masa sekarang juga Sobat B dan Sobat BKKBN. Nah, sebelum itu ruangan kita juga udah didisinfektasi dan juga kita melakukan protokol kesehatan ya. Tapi sebelum Nina kasih tahu nih kita akan ngobrolin apa, yuk di subscribe dulu channel YouTube-nya BKKBN Official dan juga download aplikasi B Indonesia Radio yang ada di Google Play Store dan juga ada di App Store. Oke. Nah, hari ini Nina akan ngobrolin soal stunting dan kesehatan mental ibu. Sebenarnya kesehatan mental ibu ini tuh sangat penting banget Sobat B, karena kalau misalnya Sobat B dan Sobat BKKBN tahu nih, beberapa waktu lalu ada berita tentang seorang ibu yang tega membuang anaknya ke dalam sumur. Nah, itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ibu loh Sobat B. Nah, di podcast Waktu Indonesia Berencana kali ini Nina udah kedatangan narasumber yang emang udah expert banget Sobat B dan Sobat BKKBN, yaitu ada Mbak Irma Gustiana sebagai psikolog dan juga founder dari Ruang Tumbuh ID. Hai Mbak Irma. Hai Mbak Nina, Sobat B dan Sobat BKKBN. Iya, Mbak Irma apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mbak Irma, ngomong-ngomong aku Mbak Irma lebih enak dipanggil Mbak Irma kah atau Kak Irma? Kira-kira apa nih Mbak? Aku biasanya sih dipanggil dengan Mbak Ayang atau Kak Ayang. Oh my god, lucu banget Mbak Ayang ya, Kak Ayang ya, aku panggil Kak Ayang. Oke, Kak Ayang, tadi kan aku udah ngejelasin ya sulitnya menjadi ibu gitu kan, apalagi mungkin beberapa orang ada yang belum siap untuk setelah menikah langsung hamil gitu ya, tiba-tiba langsung hamil tanpa ada perencanaan dan mengakibatkan seorang ibu ini stres gitu kan. Mungkin nanti ketika ibu merasakan stres ini sang anak jadi perkembangan anak menjadi terpengaruh gitu ya. Nah Mbak Irma sebagai seorang child psychologist dan juga self growth dan parenting coach, menurut Mbak Irma nih kondisi kesehatan mental ibu-ibu yang khususnya ada di Indonesia nih gimana sih Mbak? Oke, terima kasih ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin juga jadi PR kita bareng-bareng nih ya Mbak Nina ya. Karena kalau kita bicara kesehatan mental kan beberapa tahun terakhir ini memang sangat booming dengan adanya media sosial ya. Tetapi mungkin banyak juga masih memiliki stigma ya yang negatif terkait dengan si gangguan kesehatan mental ini. Nah, kalau kita lihat kondisi mental ibu di masa sekarang ini sebetulnya ya kalau kita lihat di masa pandemi terutama ya sampai sekarang kalau dari data statistik memang terjadi peningkatan ya. Jadi ibu yang mengalami gangguan depresi ini juga cukup banyak dan kemudian memang ibu itu sangat rentan sekali terhadap yang namanya gangguan kesehatan mental. Nggak cuma di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia itu mengalami permasalahan yang sama. Jadi meningkatnya gangguan kesehatan mental pada ibu sih. Gitu. Baik Mbak Irma. Nah sebenarnya nih Mbak, tadi Mbak Irma juga bilang semenjak pandemi ini terjadi peningkatan kesehatan mental ibu di Indonesia ya. Nah sebenarnya apa sih Mbak Irma yang membuat ibu-ibu di Indonesia ini khususnya tertekan atau kelelahan secara mental gitu Mbak Irma? Oke, banyak banget yang perlu kita kupas ya Mbak Nina gitu ya. Jadi pada intinya sih sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama sudah pasti memang terkait sama masalah hormonal. Ya, yang namanya perempuan itu kan pasti nih tiap bulannya itu kan mengalami periode menstruasi. Sehingga memang ada gangguan yang terkait dengan menstruasi itu sendiri dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental. Itu perubahan secara biologis ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan psikologis. Ibu yang merasa tidak memiliki support system, lalu kemudian merasa dirinya tidak mendapatkan dukungan,
dia berharap pasangannya bisa mengerti, dia berharap keluarganya akan memberikan dukungan, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan. Jadi merasa sendiri menghadapi tuntutan atau tanggung jawab dia sebagai seorang ibu. Lalu kemudian yang terkait dengan permasalahan sosial, tekanan jadi ibu di Indonesia kan luar biasa ya. Jadi ibu memang memiliki tanggung jawab lebih. Diharapkan seorang ibu itu bisa mampu untuk bisa membina keluarganya dengan lebih baik. Lalu kemudian belum lagi dengan tuntutan domestik. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang begitu banyaknya dari pagi sampai tidur lagi itu kan juga banyak sekali. Lalu kemudian juga apalagi kalau misalnya ibunya bekerja, jadi ibu rumah tangga atau jadi bekerja kadang-kadang jadi serba salah. Lalu adanya stigma di lingkungan juga terkait dengan misalnya bagaimana seorang ibu harus bisa tampil menjadi ibu yang sempurna, harus bisa menjadi ibu yang bisa memenuhi semua tugas-tugasnya. Dan ini juga salah satunya karena sosial media membuat ibu seringkali membandingkan dirinya sama orang lain, ya. Jadi kurang lebih tekanan-tekanan seperti itu memberikan pengaruh terhadap mental si ibu, sehingga ya potensial sekali gitu untuk menghadapi yang namanya gangguan kesehatan mental. Paling banyak itu adalah depresif. Nah, itu yang paling sering terjadi gitu. Wow, aku sebagai yang masih remaja gitu, calon ibu ya nanti gitu ya, yang belum merasakan gimana punya anak atau merawat anak gitu ya. Tadi aku udah dengar dari Mbak Irma, Mbak Ayang, itu aku baru dengarnya aja, wow, tugasnya banyak banget ya ternyata menjadi seorang ibu gitu. Makanya kenapa kesehatan mental ibu ini tuh sangat penting gitu ya. Terus juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak gitu ya, Mbak Irma ya. Bayang, sebenarnya tadi dari semua masalah itu aku pernah nih ngedengar soal masalah baby blues. Nah, sebenarnya baby blues itu apa sih, Mbak? Oke. Ini sepertinya juga perlu kita semua pahami bahwa itu ada real gitu ya, yang namanya baby blues ya. Jadi kalau baby blues itu adalah sindrom kesedihan yang biasanya dialami seorang ibu pasca melahirkan. Kurang lebih sih sekitar 10 hari sampai dengan 2 minggu kurun waktunya. Jadi saat ibu melahirkan, lalu kemudian dia ada perasaan sedih, perasaan capek, terus kemudian merasa kok saya nggak happy jadi seorang ibu. Sewajarnya ibu kan kalau anak lahir kita kan pasti happy banget ya. Tapi pada mereka yang mengalami baby blues ini, sindrom ini ya, secara psikis itu merasakan ketidakbahagiaan dengan kehadiran anak. Nah, dan biasanya itu membuat dia menjadi enggan untuk mengurus anaknya. Jadi itu waktunya sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu biasanya perasaan-perasaan tadi sudah mulai berganti dengan perasaan lebih happy menerima kehadiran anaknya, sehingga proses menyusuinya lebih lancar, kemudian dianya juga nutrisinya juga tercukupi. Tapi ada lagi satu yang memang perlu kita waspadai, namanya postpartum depression. Jadi PPD nih namanya nih ya, Mbak Nina. PPD ini memang kondisinya awalnya mirip dengan baby blues. Baby blues ini hanya 10-14 hari, tetapi kalau si postpartum depression ini depresi atau sedih yang berkepanjangan itu sampai berbulan-bulan sampai menahun ya. Jadi ini kondisinya membuat seorang ibu seringkali merasa tidak maksimal dalam proses pemberian stimulasi, mengasihi, mengasuh ya, bahkan pemberian makan pun ini jadi nggak maksimal ketika dia mengalami yang namanya depresi yang cukup panjang. Nah, itu perlu untuk diwaspadai sih. Oke, Mbak Irma, berarti harus digaris bawahi kalau misalnya ternyata baby blues itu real ya, Mbak? Itu real, nggak mitos. Karena aku pernah baca di internet nih, Mbak, ada yang curhat waktu itu aku baca di Twitter.
dia terkena baby blues, tapi mertuanya ini tuh nggak percaya gitu kan. Itu betul. katanya alasan supaya dia bisa males-malesan. Betul. Oh my god. Ya, jadi makanya kenapa kita tuh penting banget untuk membuka pikiran bahwa yang namanya baby blues ini, sindrom ini secara psikologis tuh ada dan memang dialami oleh perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu. Nah, ini perlu banget dukungan dari orang-orang sekitar ya. Oke Sobat B dan Sobat BKKBN, ini baru segmen 1 tapi udah seru banget obrolannya. Jadi di segmen 2 gak kalah seru. Sobat B dan Sobat BKKBN jangan kemana-mana, tetap terus di podcast Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Ya, Sobat B, kamu masih menonton Waktu Indonesia Berencana bersama aku Nina dan Mbak Ayang. Nah, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Mbak Ayang ya. Tadi kita udah ngobrolin soal baby blues, juga tadi menyerempet ke Postpartum depression ya Mbak. Tadi kita juga udah sepakat ya Mbak kalau baby blues itu bukan mitos. Bukan mitos ya. Oke. Mbak, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi seorang ibu itu terkena baby blues gitu? Oke. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan ibu mengalami yang namanya baby blues ini atau postpartum depression tadi ya. Yang pertama kan memang karena faktor hormonal tadi ya. Jadi ketika seorang ibu hamil, tentunya kan secara proses biologis itu ada proses adaptasi tubuh juga ya. Hormonnya tentu ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kualitas emosinya. Lalu kemudian yang pasti ketika ibu itu mengalami kehamilan dan proses kelahiran, tentu kan pasti secara fisik tuh lelah ya. Karena lelahnya dia itu membuat dia seringkali merasa menjadi tidak mampu menjadi ibu yang baik. Nah, itu seringkali tuh ada di mindset seorang ibu ya. Lalu kemudian juga ketika ibu kelelahan, nafsu makannya tuh kadang-kadang kan kurang. Nah, ini juga membuat dia jadinya nggak fit. Nah, ini juga bisa mempengaruhi nih kenapa dia jadi blues, jadi sedih. Dan yang paling sering terjadi juga ini umumnya terkait sama dukungan. Ya, jadi dukungan dari pasangan yang dia kira bisa mendukung dia sebagai seorang ayah baru atau seorang bapak dalam keluarga, tapi ternyata nggak maksimal. Nah, itu yang membuat dia jadi sedih. Rasanya kok apa ya namanya ngurus anak saya sendirian, padahal kan bikinnya bareng ya Nina ya. Betul. Bikinnya bareng, tapi kenapa kok rasanya sendirian? Nah, perasaan-perasaan itu kan membuat ibu jadinya overthinking salah satunya. Kemudian juga misalnya yang terkait sama support system ya, keluarga besar, mungkin juga ada anak lagi ya, ada anak lain yang duluan ada, kakaknya misalnya yang juga butuh perhatian. Nah, yang terakhir juga terkait sama faktor genetik.
Apa itu? Karena bisa saja sebetulnya ibu ini memang secara riwayat garis turunannya, ayahnya, neneknya, buyutnya itu memang pernah mengalami gangguan secara mental, sehingga itu men-trigger atau memicu ibu yang saat ini sedang dalam proses persalinan dan selesai persalinan itu terstimulasi dan membuat dia lebih mudah terkena gangguan kesehatan mental termasuk baby blues. Atau dia juga punya riwayat sebelumnya ya, misalnya keguguran, terus kemudian riwayat mungkin hamil yang tidak sehat. Nah, ini menimbulkan juga, atau dia memang secara pribadi memiliki gangguan kecemasan. Nah, kemudian inilah yang memberikan kontribusi juga terhadap ibu sehingga dia menjadi mudah sekali terkena namanya sindrom baby blues ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Mbak, aku kepo deh. Tapi apakah semua ibu yang sehabis melahirkan tadi itu pasti terkena baby blues kah, atau ya nggak semua orang gitu? Nggak semua orang. Nggak semua orang ya. Jadi kita bicara gini, potensi itu mungkin karena sama halnya dengan gangguan fisik. Gangguan fisik atau kesehatan secara fisik itu bisa diderita oleh siapapun. Sekarang tinggal bagaimana pemeliharaan dirinya aja nih Mbak Nina ya. Jadi kalau dia merawat dirinya dengan baik, support sistemnya baik, fisiknya juga akan sehat, mental juga sama. Jadi kalau dia menyadari bahwa secara mental mungkin dia pencemas, tapi dia cari bantuan, atau misalnya dia memahami dirinya sebagai pencemas, dia tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi itu. Nah, jadi memang tidak semua orang akan mengalami baby blues, tetapi berpotensi iya ya, balik lagi terhadap dukungan penuh dari sekitarnya dan juga dari diri sendiri itu bisa menyelamatkan ibu dari sindrom ini gitu. Oke, Mbak Yang, aku pernah juga nih mendengar istilah-istilah lain ya kan. Tadi aku udah nanya soal baby blues, nah sekarang Mbak Yang aku pengen tanya soal burnout. Ya, bahkan aku sendiri nih yang masih single suka ngerasa burnout ya kan, bisa juga merasakan burnout, apalagi seorang ibu gitu kan, seorang ibu yang harus mengurus rumah, ditambah anak, ngurus suami juga, pasti seorang ibu akan di titik merasa kan capek banget loh gitu kan. Nah, burnout ini kan berpengaruh juga nih. Kalau misalnya burnout itu yang aku tahu, kita tuh jadi males ngapa-ngapain dan akhirnya ya udah, apalagi seorang ibu yang punya peran banyak, apalagi nggak punya ART gitu kan. Nah, itu otomatis kan pasti anak jadi terlantar ya kan, anak nggak dikasih makan, suami juga nggak dikasih makan, rumah pun nggak keurus. Nah, itu akibatnya kan anak jadi kurang gizi gitu Mbak Yang. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalnya dalam dunia psikolog, burnout dalam seorang ibu tuh apa Mbak Yang? Jadi burnout ini juga sebenarnya istilah yang baru mungkin ya, banyak teman-teman yang baru dengar, belum terlalu familiar. Mungkin yang teman-teman kita yang aksesnya di kota-kota kecil juga belum familiar dengan ini ya. Burnout itu awal mulanya lebih terkait sama kerja. Jadi loading kerja yang banyak banget mengakibatkan kita menjadi capek gitu ya. Kerjaan itu kan sebenarnya stres. Ya, jadi stres yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang positif atau negatif sebenarnya. Jadi kalau ada kerjaan, kita memaknai ini sebagai ini challenge loh. Nah, itu stresnya jadi positif ya. Tapi kalau stresnya dianggap sebagai sesuatu yang negatif, banyak, dia nggak punya sumber daya, dia nggak tahu manajemen waktu, itu bisa bikin dia jadi lelah. Nah, sama halnya dengan ibu. Ya, ibu juga pasti banyak kerjaannya. Banyak banget Mbak Nina. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak kelar-kelar ya. Pasti Mbak Nina juga ngelihat orang tuanya, mamahnya dulu gimana kan. Kok ya nggak kelar-kelar ya. Abis ini ngelakuin ini nih. Nah, jadi intinya adalah burnout ini bisa terjadi juga pada seorang ibu. Burnout itu bahasa sederhananya lebih kepada capek, lelah yang panjang banget, terus-terusan, gak berhenti-berhenti, sehingga membuat mental
emosi, fisik itu jadi capek, lelah banget. Kalau burn out ya, jadi burn itu kayak panas gitu ya. Kalau kita bicara soal mesin dan lain sebagainya, terus-terusan dipakai pasti kan panas ya. Sama juga dengan kita. Akibatnya apa? Kalau stres, orang masih menunjukkan nih, Medina ya, kalau stres tuh dia masih bisa memperlihatkan dengan marah-marah biasanya. Terus kemudian berkata kasar, merusak barang ya. Tapi kalau burnout itu sudah pada titik di mana dia udah gak mau ngelakuin apapun, udah jadi demotivasi. Mau marah juga nggak bisa, terus mau ngerjain sesuatu juga nggak bisa. Makanya tadi kalau dia udah sampai pada tahap burnout nih sebagai seorang ibu, bisa nggak dia nggak ngasih makan anaknya? Bisa aja gitu ya. Dia udah nggak punya motivasi untuk mengurus keluarga, bahkan ngurus diri sendiri udah nggak bisa. Ya jadi makanya kenapa ibu itu perlu untuk aware. Jadi jangan sampai ini jadi burnout. Karena kalau udah burnout, ujung-ujungnya kan bisa depresif atau bahkan terjadi mentally breakdown, dan jangan sampai putus asa. Either dia nanti akhirnya mengakhiri hidup atau justru dia mengakhiri hidup anak atau melakukan tindakan kriminal lain yang memang tidak boleh gitu ya untuk dia lakukan. Seperti berita-berita yang beberapa bulan terakhir kita lihat ya, yang kita sendiri kok bisa ya seorang ibu seperti itu. Nah itu sebetulnya jadi kesadaran kita bahwa burnout ini ada, stres yang panjang ini ada, itu benar-benar perlu untuk kita sadari lah. Jadi edukasi itu jadi penting gitu. Jadi masalah burnout ini sebenarnya bukan masalah sepele gitu ya. Sepele. Ini masalah yang harus kita waspadai bareng-bareng gitu. Iya, karena dari mulai burnout ini itu berefeknya panjang sekali ya kan. Sampai ya tadi Mbak yang udah sebutin kan, bisa sampai ya mengakhiri hidupnya seorang ibu atau mengakhiri hidup anaknya gitu. Makanya nggak banyak berita yang memberitakan seorang ibu yang membunuh anaknya. Yang kemarin juga seorang ibu baru-baru ini aja. Iya, baru-baru ini. Aku speechless banget sih Mbak. Betul. Makanya kita perlu aware banget ya. Salah satunya dengan edukasi seperti ini kan, Mbak Nina. Semoga teman-teman yang dengar dan lihat tuh bisa menyadari bahwa stres yang tidak teratasi bisa jadi frustrasi, bisa jadi burnout, terus kemudian bisa membuat seseorang jadi depres dan mungkin akan mengalami gangguan lain gitu. Oke. Mbak yang tadi ada beberapa ibu mungkin nggak sadar kalau misalnya ibu ini lagi ngerasain burnout gitu. Nah, apa sih Mbak yang kira-kira ibu-ibu ini lakukan ketika mereka sedang merasakan burnout? Oke. Penting banget bagi kita itu sadar sama sinyal yang ada di dalam tubuh. Kalau kita lagi sakit fisik, pasti kan mungkin kita sakit kepala, perut nggak enak, ya itu kan sinyal-sinyal. Nah, sama halnya dengan stres. Jadi kalau kita sudah mendapati kita mulai lebih sering marah-marahnya nih, entah ke anak, ke pasangan, diri sendiri, itu kita sudah harus sadari, jangan-jangan ini ada tekanan yang saya tidak bisa tanggulangi. Lalu kemudian biasanya juga dia sedih yang kadang dia nggak tahu penyebabnya apa ya. Misalnya lagi masak dia bisa tiba-tiba nangis ya. Apalagi kalau mau tidur nangis ya. Itu juga perlu dia sadari sebagai sebuah pertanda bahwa ada yang nggak bener nih dari kondisi mentalnya. Lalu kemudian perubahan selera makan, pola tidur ya, makannya mungkin lebih kurang, nggak mau makan, atau justru emotional eating namanya, makan berlebihan. Lalu tidur juga jadi berkurang, kualitas tidur berkurang, disharmonisasi banyak terjadi. Jadi berantem sama pasangan itu lebih intens juga. Nah itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke Mbak Yang, ini obrolannya makin seru. Aku makin banyak ingin tanya-tanya Mbak Yang, tapi kita break dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Jadi Sobat Bi dan Sobat BKKBN, stay tune terus di Waktu Indonesia Berencana. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh,
pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Sobat B dan Sobat BKKBN, kamu masih menyaksikan podcast Waktu Indonesia Berencana. Masih ditemenin sama Nina dan Mbak Ayang yang masih ngobrolin tentang stunting dan kesehatan mental ibu. Tadi kita udah juga ngobrolin soal baby blues, postpartum depression, terus juga burnout ya kan Mbak. Tadi udah ngobrolin banyak banget. Itu kan termasuk ke ketiga salah satu kesehatan mental, tentang kesehatan mental ya Mbak Ayang ya. Nah, sebenarnya kan dampak kesehatan mental terhadap ibu adalah dampak ke anaknya juga kan. Betul. Anaknya jadi bisa tidak terawat yang mengakibatkan anaknya kurang gizi, lalu kurang gizi ini menjadi stunting, dan salah satunya masalah stunting ini adalah ketika nanti dia besar dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Betul. Gitu Mbak Yang. Nah, sebenarnya ada dampak lain nggak sih Mbak, kondisi ibu yang tidak sehat secara mental ini terhadap kondisi anak dan calon bayi yang dikandungnya Mbak Yang? Oke, aku tuh selalu bilang gini Mbak Nina gitu ya, hampir di semua sesi-sesi lah biasanya aku bilang ibu yang merawat kesehatan mentalnya itu sebetulnya dia sedang merawat kesehatan mental dan fisik anak-anaknya. Jadi kenapa penting banget? Nah, dampaknya tuh bisa banyak banget. Yang pertama kan memang kalau nutrisinya kurang, sudah pasti kan ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara fisik dan juga secara kognitif nih. Jadi daya pikir atau daya tangkap anak pastinya tidak akan optimal dibandingkan mungkin dengan anak sebayanya. Dan juga kalau nutrisinya kurang, itu kemungkinan kan akan lebih mudah mengalami gangguan sakit fisik, infeksi salah satunya ya. Lalu juga hambatan-hambatan lain nih Mbak Dina. Jadi kayak misalnya keterlambatan perkembangan yang bisa saja terjadi karena selama proses kehamilan ini ibu tidak bisa menyadari pentingnya nutrisi yang harus dia konsumsi ya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nanti kalau anaknya sudah lahir, nutrisinya kurang, fisiknya juga nggak maksimal, dan ini kan juga akan mempengaruhi secara perkembangan psikis anak ya. Mungkin kalau misalnya badannya terlihat lebih kecil daripada temennya, nggak tumbuh dengan maksimal, dia merasa minder sama teman-temannya. Nanti dibully Mbak. Bisa jadi gitu kan, dia bisa jadi inceran nih para pelaku bullying kan. Betul. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas dia secara kepribadian ya. Jadi mungkin membuat dia jadi nggak pede, konsep dirinya rendah. Nah, lalu kemudian juga ini nanti bisa terus berakumulasi karena tubuhnya udah biasa dengan makanan-makanan yang mungkin kurang baik yang diberikan oleh ibunya ya. Itu nanti akan mempengaruhi sampai dia dewasa. Jadi secara fisik, mental ini akhirnya apa? Dia bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang mungkin saja nggak sehat secara fisik dan juga secara psikologis gitu. Jadi
apa yang kita lakukan sekarang sejak dalam kandungan itu sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak kita nanti jadi remaja dan juga jadi orang dewasa, Mbak Nina. Jadi kurang lebih seperti itu. Bayang kira-kira sebagai parenting coach juga nih, Bayang mau kasih saran nggak ke ibu-ibu yang ada di luar sana dan ibu-ibu yang lagi nonton nih, gimana sih cara mengelola stres itu? Ya, penting banget. Pengelolaan stres ini juga berhubungan sama regulasi emosi ya, Mbak Nina ya. Betul. Jadi yang pertama sebenarnya apapun bentuk emosi yang kita rasakan, terutama emosi negatif ya, kesedihan, kemarahan, gelisah, khawatir, kesal, itu kita harus terima dulu. Jangan disangkal kalau kita tuh lagi nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kadang-kadang gini ya Mbak Nina, kamu kenapa? Enggak kenapa-napa, tapi di dalam hatinya porak-poranda sebenarnya. Itu biasanya perempuan, Mbak. Kamu ditanya kamu kenapa? Enggak apa-apa. Padahal apa-apa. Jadi sebenarnya apapun bentuk emosinya itu terima dulu ya. Kenapa perlu kita terima emosi itu? Agar kita jadi tahu langkah apa yang akan kita lakukan nextnya. Jadi kalau kita lagi nggak enak, lagi sedih, kita tahan diri sebentar, ambil ruang dan waktu deh, ambil jeda ya. Mau kita tarik nafas, buang nafas, itu penting banget. Kemudian mungkin kita bisa relaksasi atau lakukan yang jeda sebentar 30 detik itu aja udah maksimal banget. Jadi 30 detik itu udah maksimal banget. Udah maksimal, artinya kalau waktu kita padat 30 detik untuk belajar mengolah nafas aja itu sudah cukup efektif. Dan kemudian ketika nafas kita sudah mulai teratur, kita cukup tenang, kita jadi bisa responsif. Responsif bukan reaktif. Karena selama ini anak mungkin lagi rewel, sementara mungkin kita keselnya karena pasangan mungkin, karena kerjaan belum selesai. Kita jadi marah sama anak-anak. Betul, jadi korban. Jadi reaktif kan? Tapi kalau kita responsif dan kita mencerna situasi, kita jadi nggak nyesel. Karena ketika kita marah sama anak atau marah-marah dengan kasar ke anak, kita akan kehilangan banyak hal sebenarnya. Kita kehilangan kepercayaan anak, kita kehilangan momen bahagia dengan anak, dan itu banyak banget ya. Jadi terima perasaannya, ambil jeda, ambil waktu untuk menahan diri, jangan terprovokasi, bersikap responsif ya. Lalu kemudian kalau memang butuh bantuan, sampaikan maunya apa, mana yang ingin dibantu. Kalau pasangannya juga nggak bisa mengerti, support system lain cari. Kalau benar-benar nggak ada, berarti butuh profesional untuk memberikan support. Nah itu penting banget sih. Gitu. Oke Mbak Yang, jadi ini aku udah ngumpulin beberapa curhatan dari bunda-bunda Sobat B dan Sobat BKKBN. Ini yang pertama aku bacain ya. Ini dari Bunda Yanaka. Jadi dia curhat nih, katanya pas kelahiran anak pertama itu sumpah sakit banget ngerasain baby blues. Di samping lecet nyusuin sakit banget, bekas jahitan sesar pun belum kering. Anak rewel, seharian cuma bisa tidur atau 1-2 jam aja. Ditambah lagi ikut ibu yang masih pakai sistem tarak, jadi ini itu nggak boleh gitu ya, ada pantangannya, dan stresnya bukan main, dikit-dikit bawaannya pengen nangis. Dan ketika cerita ke suami nih tentang gejala baby blues yang aku alami, suami cuma bilang jangan manja, nggak usah ngarang-ngarang penyakit yang dibuat sendiri. Nah dia bilang juga sumpah rasanya ingin aku pukul suamiku saat itu. Ya Allah. Gimana Mbak Ayang nih menurut pendapat Mbak Ayang? Sangat bisa dipahami ya kondisi psikisnya gitu, karena dia merasa bahwa pasangannya seharusnya itu memberikan dukungan gitu, tetapi justru melakukan penyangkalan terhadap apa yang dia rasakan kan. Ya selain kadang-kadang dibilang manja, kadang-kadang juga banyak yang bilang kurang bersyukur lah gitu ya. Itu banyak banget yang seperti itu. Nah lalu kalau berada dalam lingkungan tersebut apa yang harus dilakukan ya? Karena escaping dari situ udah nggak bisa. Memang dia ada di dalam situ. Berarti yang harus dikelola adalah dirinya sendiri sebagai center dulu deh gitu. Jadi pertama, kita nggak bisa kontrol bagaimana suami kita nggak bisa kontrol bagaimana orang tua kita dengan segala sistem nilai yang dia yakini karena
dari zaman dulu gitu ya, atau budaya, itu kita sudah tidak bisa mengontrolnya. Sehingga yang perlu dikendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Tentu memang tidak nyaman pada akhirnya pertama menerima itu, kemudian kita coba ngomong deh sama diri sendiri bahwa sikap mereka itu bukan tentang saya gitu. Karena seringkali kan kita jadi tersinggung, kita jadi sedih banget karena kita merasa ini salah kita gitu. Jadi kita sendiri yang bilang sama diri sendiri, enggak, ini bukan salah saya, apa yang mereka bilang itu sebenarnya bukan saya ibu yang hebat kok gitu ya, saya bisa kok mengelola diri saya ya. Dan kalau memang punya waktu tidurnya sangat singkat sekali 1-2 jam ya, maksimalkan sih, memang kita harus memaksimalkan yang minimal. Kalau punya 2 jam itu benar-benar diusahakan deep sleep, tidurnya nyenyak ya. Atau kita bisa cek lagi nih daily kita tuh seperti apa. Jadi saat anak tidur usahakan juga kita taking nap deh. Karena selama ini yang dilakukan kalau anak lagi tidur, kita pasti sibuk ngurus sana sini sampai lupa sama kebutuhan diri sendiri. Betul, ya. betul. Lalu kemudian sebisa mungkin dari 24 jam waktu yang ada itu, cari mana waktu yang bisa kita luangkan untuk diri sendiri. 15 menit, 20 menit, 30 menit yang paling mungkin untuk melakukan apapun yang benar-benar mamanya ini, momsnya ini atau ibu ini bisa happy. Apapun deh. Ya, mau telepon teman, mau lihat drakor sebentar, apapun. Nah, itu perlu dilakukan untuk mengembalikan hormon bahagianya. Ya. Saya juga sering menyarankan ibu kalau di kepalanya lagi penuh, daripada teriak-teriak, histeris juga, marah sama anak dan lain sebagainya, tulis. Ya, gunakan smartphone-nya, bagian notes. Tulis notesnya, misalnya saya marah pada suami saya karena dia A, B, C, D, E sampai Z mungkin ya. Karena menuliskan itu seperti journaling, di mana kita jadi bisa mengeluarkan emosi negatif di kepala ini dengan lebih tepat ya. Misalnya anak lagi tidur sebentar, sebelum kita ikutan istirahat, kita tulis dulu deh kemarahan kita. Itu lebih lapang sih sebenarnya. Itu bisa dicoba ya buat ibu yang tanya. Semoga bisa melewati masa-masa sulitnya dan bisa menjadi ibu yang bisa ya sehat juga mentalnya. Amin. Semangat Bunda Semangat Yanaka. Bunda Yanaka. Semangat, kamu adalah ibu yang hebat. Kita lanjut lagi nih, Mbak Yang, ada satu pertanyaan lagi dari Mama Orlin. Jadi dia curhat nih katanya, waktu anakku umur 3 bulanan sedih banget rasanya, aku ngerasa semuanya tuh nggak ada yang benar, begini salah, begitu salah, ditambah ASIku seret karena aku stres berat. Dan itu jadi salah satu faktor ASIku kering. Akhirnya anakku bingung puting, jadi aku harus pompa tiap 2 jam. Dia maunya nyari botol aja nih. Dan anakku tidur, aku baru ada waktu buat mompa ASI. Selesai mompa dia bangun, dan begitu terus selama setiap hari. Lelah banget ya Tuhan. Aku sampai di fase pengen nyekik anakku sendiri saking frustasinya. Wah, gimana Mbak Yang? Oke. Kata kuncinya adalah lelah banget sampai saya jadi frustrasi. Nah, ini berarti kan kondisinya sebetulnya si ibu ini stresnya sudah panjang, kemudian jadinya burnout, kemudian dia juga frustrasi, dan kalau ini terus-menerusan bisa jadi depresi kan gitu. Nah, sehingga apa yang perlu ibu lakukan kalau dia sudah mengucapkan kata kunci seperti itu, frustrasi, capek banget, saya sih menganjurkan untuk bisa ketemu sama pendamping atau psikolog atau siapapun yang bisa membantu ibu ini, paling tidak mendengarkan dan memberikan kepercayaan sama dia bahwa dia mampu untuk melewati ini gitu. Jadi jangan dibiarin sendiri gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali memang layanan-layanan psikologis yang bisa diakses melalui aplikasi, melalui konseling online. Coba aja, itu jadi penting. Lalu kemudian yang perlu untuk dilakukan adalah mungkin bisa dibuat time management dulu deh, dibuat menuliskan daily rutinnya seperti apa.
Dan harus ada waktu di mana mama ini itu perlu meluangkan waktunya untuk paling nggak tarik nafas, buang nafas sebentar supaya dia bisa lebih rileks gitu. Yang tadi ya 30 detik, 5 menit, 10 menit itu perlu untuk dicari. Ya, lalu juga pasti sampaikan ya sama pasangan bahwa saya tuh sebenarnya udah frustrasi untuk melakukan daily rutin seperti ini dan saya butuh bantuan dan saya ingin dibantu gitu ya. Itu jadi penting. Oke, Mbak Ayang, setelah membaca curhatan ini dan mendengar penjelasan dari Mbak Ayang tadi, aku sebagai seorang anak dan nanti menjadi calon ibu akhirnya tersadar gitu kalau misalnya menjadi orang tua dan menjadi seorang ibu itu butuh persiapan yang matang banget, iya kan? Iya. Jadi itu sungguh membuat aku belajar gitu ya. Oke deh Mbak Ayang, kita break dulu sejenak karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Hai ibu, hai ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Ya, kembali lagi di podcast Waktu Indonesia Berencana. Kamu masih ditemenin sama Nina dan Mbak Ayang yang masih ngobrolin soal stunting dan kesehatan mental ibu. Mbak Ayang, boleh ya kita lanjutin lagi curhat-curhatan yang udah kita terima dari Sobat B dan Sobat BKKBN. Siap. Oke, aku bacain ya Mbak Ayang ya. Ini dari Ibu Maria. Dia curhat nih, katanya dia sering merasa stres. Saya sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir, saya tetap bawa anak saya kerja atau ngajar, pulang sekolah wajib ngurus anak dan rumah tangga karena nggak punya ART. Nah, jadi seringkali tuh mengabaikan diri sendiri dan akibatnya gampang nangis, bahkan gampang marah, Mbak Ayang. Oke, udah ya. Udah. Oke. Oke, tanggapannya buat Ibu Maria. Pertama, aku sebagai sesama perempuan dan ibu mengapresiasi banget gitu ya perjuangannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sekaligus pekerja di mana masih total banget mengurusi anak. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, mudah-mudahan bisa dinilai sebagai ibadah ya Bu Maria ya. Oke, pastinya lelah, kalau aku dengar dari ceritanya itu akan capek banget memang, dan kemudian membuat kita merasa sedih. Sebenarnya kesedihan itu adalah sesuatu yang normal ya. Jadi memang kalau misalnya kita memang capek, memang lelah dan kemudian akhirnya kita menangisi itu, bersedih karena itu, sebenarnya tidak ada masalah. Wajar ya, banget wajar ya, banget karena dengan demikian itu kita kan mengekspresikan emosi kita dengan tepat sebetulnya. Dan tangisan karena kesedihan itu sebetulnya juga relaxing. Kita jadi lebih lega. Jadi dengan menangis itu membuat kita jauh lebih lega. Tapi kita juga perlu mencari cara, strategi yang efektif membuat kita itu menjadi lebih sehat gitu. Jadi Bu Maria, mudah-mudahan dari waktu yang 24 jam tadi, Bu Maria masih bisa mengatur waktu juga untuk cukup istirahat dan kemudian melakukan sesuatu hal yang benar-benar Bu Maria tuh sangat sukai sekali sebagai salah satu cara untuk melepaskan emosi tadi ya yang negatifnya. Dan kalau suami
bisa bermitra dengan baik, diajak komunikasi, sampaikan kebutuhannya seperti apa, itu akan lebih baik. Jadi pembagian tugasnya juga bisa didiskusikan. Karena umumnya saya juga punya banyak klien ayah-ayah, mereka kecenderungannya agak bingung apa yang harus dia lakukan tanpa dikasih contoh. Iya. Ya, dan kita berikan sesuatu hal yang paling possible banget untuk dia lakukan sebagai seorang ayah tentunya ya, sehingga pembagian tugasnya juga lebih ringan. Dan Ibu Maria juga perlu untuk cari dukungan lain tentunya dari sesama ibu pastinya, paling tidak untuk menjadi teman bercerita. Karena perempuan itu butuh teman cerita. Betul, setuju. Karena dia merasa nggak sendirian nantinya ya, jadi kurang lebih seperti itu. Balik lagi nih Mbak Nina, seandainya perasaan itu terus panjang 6 bulan, 6 pekan nggak berkurang, saya merasa perlu Bu Maria mengambil tindakan lebih lanjut untuk melakukan konsultasi kepada ahli. Ya, itu yang bisa Bu Maria lakukan. Semoga bisa membantu. Yes, Bu Maria pokoknya tenang aja, seorang ibu itu juga seorang manusia ya. Betul. Jadi boleh sedih, boleh bukan nangis. Superwoman, Betul. bukan Wonder Woman ya, kita human being. Yes, gitu. betul. Mbak Yang, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Devi. Dulu saya wanita karir yang bisa dibilang lumayan bagus. Setelah menikah pindah ke kota kecil, ikut suami, namun mencari pekerjaan di kota kecil tuh susah. Akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga yang ngurus baby setiap hari. Terkadang sering merasa stres karena di kota yang baru nggak punya teman sama sekali dan nggak tahu pengen cerita ke siapa. Terkadang merasa pengen kembali ke masa lalu. Nah, ini banyak banget Bayang yang teman aku pun merasakan gitu. Ya. Jadi belum bisa move on. Iya, Ya. betul. Masih pengen Ya masih stuck dengan masa lalunya lah ya. Karena apalagi dulu sibuk bekerja, terus kemudian karena dedicated dengan pasangan, melepas pekerjaannya demi menjadi ibu rumah tangga yang totalitas, dan itu sangat perlu diapresiasi ya. Jadi tadi siapa ibu siapa namanya? Ibu Devi. Ibu Devi. Jadi Bu Devi pengorbanannya insya Allah nanti nggak akan sia-sia, karena apa yang Bu Devi lakukan sekarang ini insya Allah nanti akan membuat anak-anak juga nanti tumbuh sehat. Nah, amin. Masalahnya kalau nggak punya teman gimana? Nah, ada sebetulnya ya, tetapi kita belum ketemu aja yang pas. Kalau misal masih ada teman lama ya yang bisa diajak bercerita, ajak ngobrol aja teman lamanya. Masih bisa dikontak melalui telepon, video call ya, itu bisa dilakukan. Lalu mungkin bertemu dengan komunitas-komunitas secara daring atau online. Sekarang kan banyak ya Mbak Dina ya, komunitas-komunitas yang memiliki kesamaan, mereka bertemu walaupun secara virtual, itu juga cukup memberikan dukungan ya. Jadi temukan teman-teman tadi walaupun saat ini secara virtual, paling tidak kita punya teman bercerita. Dan apa yang Ibu Devi lakukan sekarang atau Mama Devi lakukan sekarang itu benar-benar adalah proses di mana belajar untuk menghadapi situasi baru, karena adaptasi memang nggak sebentar, perlu proses, dan tetap jangan mengisolasi diri ya, jangan isolasi diri. Kita yang terus cari aksesnya seperti apa. Ada kita lebih ke proaktif ya, untuk mencari komunitas, hobi baru, apapun itu bisa kita lakukan. Mbak, tadi aku mau nanya nih soal ya menghubungi teman lama. Tapi kadang ada seorang ibu yang berpikiran, aduh nggak enak deh, udah nggak nyambung gitu biasanya. Iya, udah nggak nyambung atau udah nggak enak deh, dia juga punya keluarga, ngurusin keluarganya sendiri pasti udah pusing. Masa gue harus cerita gitu kan? Betul. Nah, itu gimana Mbak? Ya, ini biasa terjadi pada mama-mama atau teman-teman yang mungkin overthinking ya. Jadi nanti kalau gue cerita ntar nambah beban gitu ya. Ya kalau misalnya kita bercerita, kita sampaikan aja gitu ya. Aku pengen cerita, tapi aku nggak butuh masukan, dengerin aja gitu ya. Jadi kita bercerita lebih kepada kita ingin sharing. Nah, dan kita juga belajar, mungkin saja dengan kita sharing, ternyata dia punya pengalaman yang sama. Kalau punya pengalaman yang sama, kita berada di perahu yang sama. Jadi lebih mudah gitu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi menurutku
jangan takut dulu untuk meminta waktu teman kita. Kita bisa tanya, aku pengen ngobrol dong gitu ya, kapan nih ada waktu, gitu aja. Yang penting kita proaktif untuk bertanya, cari waktu, karena kalau nggak seperti itu ya kita jadi mengisolasi diri sendiri. Betul. Pertanyaan terakhir nih Mbak, yang dari Ibu Indar. Ya. Dia cerita, aku ngalamin depresi parah sampai lupa sama semua sudut ruangan di rumah aku sendiri. Aku juga ngalamin fase takut banget kehilangan suami, karena yang awalnya semua kasih sayangnya buat aku jadi full buat anak. Rasanya Masya Allah sampai trauma punya anak lagi. Gimana Mbak Ayang? Jadi ada perasaan jealously ke anak nih Jealously. sebenarnya. Oke. Tadi sorry, Ibu siapa Mbak Nina? Ibu Indar. Ibu Indar. Yes. Ya, Ibu Indar tadi menyebutkan saya depresi berat. Nah, kalau udah depresi berat itu kan berarti sebenarnya Ibu Indar tuh sudah melakukan diagnosa terhadap dirinya sendiri. Padahal mungkin belum depresi berat mungkin gitu ya. Tapi memang beberapa gangguan depresif itu ditandai dengan lupa gitu ya. Jadi gampang lupa karena konsentrasinya menurun. Tadi dia udah ngerjain apa, dia jadi lupa tuh apa yang harus dia kerjain. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti ini disertai dengan gejala kesedihan yang cukup mendalam dan mempengaruhi kualitas yang lain. Nah, saya sih merasa memang perlu untuk bantuan nih dari profesional mental health ya Bu Indar ya. Karena kalau enggak ya tadi bisa mempengaruhi kualitas hidupnya Bu Indar. Tadi jealousy ke anak itu adalah sesuatu yang sebenarnya perlu kita waspadai ya, dan kita sampaikan juga sama pasangan gitu, aku cemburu loh, kamu kok kayaknya lebih perhatian ke anak gitu, ke aku kapan, aku juga pengen dipeluk, disayang, ditanya apa kabarnya ya. Sampaikan aja kebutuhan kita, karena pasangan kita itu juga nggak bisa membaca kode alam ya Mbak Nina, apalagi cowok. Kadang-kadang mereka butuh untuk diinformasikan betul maunya apa dan bagaimana caranya. Betul ya, jadi sekali. Supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman ya, itu penting banget. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mama Indah. Oke. Sekarang dari pertanyaan dari aku nih. Oh, boleh. Boleh. Tadi kita udah ngomongin soal support system tuh kan. Mungkin support system terdekat seorang ibu adalah pasangan, ya kan. Nah, mungkin ada pasangan yang beberapa pasangan nggak ngerti harus gimana menjadi support systemnya ibu. Kadang kalau misalnya anak lagi nakal, seorang ayah cuma tuh anak kamu tuh nakal, urusin. Waduh, itu kan anak dia juga gitu bener. Kan. Nah, sebenarnya gimana sih supaya suami tuh peka untuk menjadi seorang support system? Ya, jadi ini biasanya ya Mbak Nina, kalau anaknya lagi berulah dibilangin ini anak ibu. Iya. Jadi kalau anaknya lagi berprestasi anak ayah. Iya. Oke, itu biasa lah ya, common di dalam keluarga. Tetapi memang para pasangan ini, ayah-ayah, bapak-bapak, calon bapak, memang perlu untuk meningkatkan kepekaan ya, karena ada hal-hal yang sebenarnya pasangan ini mungkin sudah pernah menyampaikan, tapi dia udah capek aja gitu, kayak siaran ulangan, bener nggak sih Mbak Nina? Jadi kayak aku udah capek deh kalau diomongin sekali dua kali, kenapa sih nggak peka gitu? Jadi pada akhirnya dia juga udah males gitu untuk mengungkapkan. Nah, menjadi peka itu artinya empati ya. Jadi mencoba berempati terhadap pasangan mengenai apa yang istrinya atau ibunya ini kerjakan ya, ibu dari anak-anaknya ini lakukan. Mencoba untuk memproses diri, iya ya, kasihan juga ya, pagi bangun, nyusuin, ngasih makan, itu kan nggak gampang. Dan menekan ego ya, karena seringkali kan gini, ya udah, istri itu kerjaannya memang mengelola kegiatan keluarga, saya suami, saya kerja cari uang. Nah, itu artinya kita memenangkan ego. Kalau seperti itu nggak akan selesai, karena ketika menurunkan ego itu kita nggak sedang menurunkan harga diri kok, gitu kan. Kadang-kadang menurunkan ego itu seringkali dianggap equal sama harga diri. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi peka itu hubungannya sama menjadi empati, lalu kemudian juga menurunkan ego kita sebagai istri dan sebagai pasangan, dan tidak saling menyalahkan. Lalu juga dukungan penuh ini penting sekali supaya nggak merasa bahwa punya kontribusi paling besar dalam keluarga. Ya, itu yang perlu untuk dipahami. Dan untuk support system ini juga perlu didukung dari keluarga besar.
Kalau aku lebih cenderung mengatakan pasangan ini adalah mitra. Mitra. Kita bermitra dengan pasangan. Kalau kita bermitra, kita equal. Ya, 50-50 sebenarnya, nggak ada yang lebih dominan dibanding yang lain karena kita berpartner seumur hidup dengan pasangan kita. Betul. Dan ketika kita berpartner, kita bisa saling mendukung gitu. Jadi walaupun di luar sana hujan badai segala macam, ya kita sebagai pasangan karena kita adalah mitra yang kuat, kita akan bisa menjalani kesulitan itu sama-sama. Jadi lebih seperti itu. Balik lagi tadi ketika memilih untuk menjadi seorang ayah juga tidak hanya seorang ibu yang harus belajar, menjadi seorang ayah pun harus belajar, harus punya kesiapan. Betul. Apalagi di BKKBN sendiri itu pasangan pria di usia matang itu di usia 25 tahun. Ya, mungkin betul. Di situ mungkin sebelum dari 25 tahun atau sebelum menikah kita juga sebagai seorang pria mungkin bisa belajar bagaimana cara menjadi seorang suami dan seorang ayah gitu yang baik ya Mbak Ayang ya. Mbak Ayang, oke, terakhir nih Mbak Ayang, dari Mbak Ayang sebagai psikolog nih, gimana sih Mbak Ayang tanda-tanda atau ciri-ciri ibu yang sudah harus membutuhkan pertolongan dari psikolog? Oke. Yang pertama, kalau terjadi perubahan signifikan ini perubahan yang sangat berarti sekali dari emosi yang dirasakan. Intensitas kemarahannya meningkat. Hampir sekitar mungkin lebih dari 2 pekan ya. Jadi kalau 2 pekan setiap hari merasakan kemarahan, frustrasi, ya itu perlu untuk ditandai sebagai sebuah symptoms yang perlu untuk di treatment lah. Ya, jadi kalau ada perubahan emosi yang intens, lalu perubahan kebiasaan sehari-hari terutama terkait sama pola makan dan juga nafsu makan. Nafsu makan, pola makan dan pola tidur. Kalau perubahannya sudah berubah selama 2 pekan sampai 6 pekan, kurang tidur, nafsu makan berkurang, itu juga perlu ditandain. Kemudian juga dari segi perilaku, jadi malas merawat diri, kemudian ada keengganan untuk mengurus keluarga, kemudian juga produktivitas dia sehari-hari jadi menurun dibandingkan kebiasaannya, itu juga perlu ditandai ya. Nanti kalau 3 hal itu sampai 2 minggu sampai 6 pekan, semakin kuat, semakin intens, segera cari bantuan profesional ataupun pendamping yang sudah dibekali skill terkait dengan bagaimana kita memulihkan diri dari masalah kesehatan mental. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, terima kasih banyak sama-sama Mbak Ayang. Ini sungguh aku sebagai seorang perempuan dan nanti mungkin jadi calon ibu ya, sangat insightful sekali, sangat bermanfaat sekali buat aku dan juga buat penonton Sobat BKKBN yang sedang menonton. Itu tadi aku ngobrol bareng Mbak Ayang soal stunting dan kesehatan mental ibu. Itu penting banget menjaga kesehatan mental ibu demi terjaganya keluarga gitu ya Mbak Ayang ya. Oke, Sobat B dan Sobat BKKBN, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen di video ini. Dan share juga sebanyak-banyaknya supaya seluruh Indonesia atau seluruh dunia tahu kalau misalnya kesehatan ibu, kesehatan mental ibu itu sangat penting untuk kesehatan anaknya nanti juga ya Sobat B dan Sobat BKKBN. Terima kasih banyak Mbak Ayang udah hadir di podcast Waktu Indonesia Berencana kali ini. Kita banyak banget dapat pelajaran yang sangat berguna dan juga semoga kita bisa bertemu di next episode ya Mbak ya. Dan terima kasih kepada Sobat B dan Sobat BKKBN yang udah nonton podcast Waktu Indonesia Berencana episode kali ini. Semoga episodenya juga mengedukasi kita semua ya. Nina pamit undur diri. Sobat B, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan download aplikasi B Indonesia Radio yang ada di Google Play Store dan juga App Store. Kita ketemu di lain episode ya Sobat B. Nina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah,
jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar.